Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurlaila Agustin dari kelas IF 4801 PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data multidimensi yang saya lakukan pada varietas tumbuhan sawi hijau dan pakcoy. Laporan analisis akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian analisis data, dan kesimpulan. Dalam bab pendahuluan ini, kita akan membahas apa itu deskripsi dari dataset yang saya gunakan. Dataset ini terdiri dari variabel-variabel hasil pengukuran panjang dan lebar dari 2 varietas tanaman yang memiliki genus sama, yaitu sawi hijau dan pakcoy. Nah, dataset ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pertumbuhan dan morfologi kedua varietas dengan menemukan korelasi terhadap keduanya. Berikut adalah dataset yang sudah saya import ke dalam RStudio. Jadi di sini ada kolom panjang daun, lebar daun, panjang batang, lebar batang, dan jenis dari varietas tanamannya, yaitu ada 2, sawi hijau dan pakcoy. Selanjutnya, untuk pembuatan dataset, saya membuat dataset dengan mengukur sebanyak kurang lebih 60-80 sampel tanaman sayur sawi hijau dan pakcoy. Mungkin kemungkinan masing-masing adalah 40 atau 30 sampel. Yang saya ambil adalah panjang daun, lebar daun, kemudian panjang batang, dan lebar batang. Kemudian pada bab kedua atau section kedua, yaitu analisis. Di sini kita akan menganalisis chart atau plot yang dibuat dari dataset yang telah kita kumpulkan. Pertama ada pie chart. Saya menggunakan kode di samping ini untuk membuat pie chart dalam RStudio. Dari pie chart tersebut berisi data nominal, yaitu kedua tanaman, sawi hijau dan pakcoy, yang dapat disimpulkan bahwa jumlah kedua varietas ini, pakcoy dan sawi hijau, berjumlah hampir sama. Namun sedikit lebih banyak pada sawi hijau. Yang kedua ada heat map. Sebelah kiri adalah kode yang saya gunakan untuk membuat heat map ini. Hasil analisisnya adalah hubungan antar variabelnya itu cukup positif, cukup kuat positif pada panjang batang dan panjang daun, kemudian panjang daun dan lebar daun, Nah, korelasi terlihat lebih rendah pada lebar batang dan variabel-variabel lainnya. Lebar batang terhadap variabel-variabel lainnya. Pengaruhnya terhadap signifikansi korelasi, yaitu karena nilai korelasi tertinggi yang didapatkan kebanyakan adalah korelasi positif moderat yang berada pada rentang 0,3 sampai 0,7, maka
kebanyakan adalah tidak berwarna biru tua atau biru lebih terang. Warna biru pekat menunjukkan korelasi positif yang kuat, seperti panjang batang dan panjang batang, atau lebih terang mendekati putih, yaitu korelasi yang lebih lemah. Yang ketiga ada heat map correlation atau distribution, scatter plot, and correlation. Berikut yang di sebelah kiri adalah kode yang saya tulis dalam RStudio untuk membuat plot ini. Hasil analisisnya ada korelasi positif cukup kuat atau masuk ke dalam korelasi positif moderat antara panjang daun dan lebar daun, panjang daun dan lebar daun, kemudian panjang daun dan panjang batang, kemudian panjang batang dan lebar daun. Panjang batang dan lebar daun korelasinya memiliki rentang antara 0,5 sampai 0,6. Nah, sisanya yaitu lebar batang memiliki korelasi yang sangat lemah, positif lemah, yaitu 0,0 sampai 0,2. Nah, pada distribusinya panjang daun dan lebar daun memiliki distribusi yang mendekati normal karena memiliki penyebaran data yang hampir merata dan terlihat simetri pada diagram-diagram ini. Sementara variabel panjang batang dan lebar batang menunjukkan distribusi yang cukup miring, yaitu negatif dan positif skew. Namun pada lebar batang ini distribusi cukup tidak merata. Kita bisa melihat outlier dari hasil plot ini, dan beberapa ada banyak yang memiliki outlier, terutama dalam diagram panjang batang dan lebar batang. Yang keempat ada histogram. Ini ada histogram lebar batang, kemudian lebar daun, panjang batang, dan panjang daun. Yang sebelah kiri adalah kode yang saya gunakan untuk membuat plot tersebut. Hasil analisisnya adalah pada diagram histogram lebar batang, distribusi sangat tidak simetris atau datanya cukup beragam. Namun histogram ini sedikit mengarah ke positif, kemiringan positif, karena berada pada sisi nilai kecil. Kemudian di data lebar daun, distribusi mendekati normal seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bagian heat map correlation, bahwa penyebaran cukup merata dan terlihat simetri pada diagram. Yang ketiga ada panjang batang. Distribusi data cukup simetris, namun data sedikit menyebar dengan puncak frekuensi di 15-20. Yang terakhir ada panjang daun. Distribusi simetris mendekati normal dengan nilai puncak frekuensi 10-15.
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam heatmap correlation. Yang terakhir adalah box plot. Saya melakukan box plot untuk setiap variabel terhadap varietas tanamannya, yaitu sawi hijau dan pakcoy. Box plot ini merupakan hasil visualisasi dari distribusi data variabel panjang dan lebar batang serta daun dari dua varietas tanaman, yaitu ada pakcoy dan sawi hijau di sini. Saya mewarnai pakcoy dengan warna biru dan sawi hijau dengan warna pink. Kemudian pakcoy memiliki variabilitas data yang lebih kecil dibandingkan dengan sawi hijau pada beberapa parameter. Lalu perbedaan median terlihat pada panjang batang dan panjang daun, di mana sawi hijau cenderung memiliki nilai median yang lebih tinggi. Kemudian nilai outlier yang paling jelas terlihat nih pada pengukuran box plot dengan panjang batang. Untuk simetri data untuk lebar batang pada pakcoy relatif simetris, sementara pada sawi hijau sedikit lebih tersebar. Dan yang terakhir, kita masuk ke section kesimpulan. Parameter pengukuran atau variabel panjang daun, panjang batang, dan lebar daun kebanyakan menunjukkan hubungan positif yang cukup signifikan, meskipun bukan dari positif kuat, namun hanya positif moderat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bagian tanaman ini cukup saling mempengaruhi. Sementara pada variabel lebar batang tidak memiliki hubungan kuat dengan variabel lain. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa hanya ada korelasi pertumbuhan tanaman pada panjang batang dan daun, sementara lebar batang lebih bervariasi secara independen. Nah, untuk cara saya mengukur daun-daun ini, berikut cara bagaimana saya mengukur panjang daun, lebar daun, kemudian panjang batang sampai lebar batang. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.